Halo, gimana kabar nih para tuan-tuan dan nyonya-nyonya? Semoga sehat, selalu panjang umur, dan banyak rezeki ya. Amin. Nah, kali ini saya akan mereview film berjudul Casualties of War 1989, mengisahkan sebuah kisah selama Perang Vietnam. Seorang gadis diambil dari desanya oleh 5 tentara Amerika. 4 tentara memperkaosnya, tapi yang kelima menolak. Gadis muda itu akhirnya mencapai kematiannya. Seorang prajurit yang menolak perbuatan 4 temannya itu bertekad bahwa keadilan akan ditegakkan. So, bagaimana kisah selengkapnya? Jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke TKP. बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवान। Bertempat di sebuah kereta menampilkan seorang pria, Max Erikson. Setelah memperhatikan seorang wanita yang duduk berhadapan dengannya, membuat dirinya kembali tertidur dan kemudian ceritanya disajikan sebagai kilas balik dirinya pada sebuah perang di Vietnam. Letnan Riley memimpin peleton tentara Amerika dalam patroli malam hari. Mereka diserang oleh Viet Cong setelah tentara yang panik mengungkapkan posisi mereka, dan tiba-tiba ketika menjaga sayap peleton, Erikson jatuh saat bagian atas terowongan FC terbuka di bawahnya. Sementara seorang pasukan Viet Cong melihat kaki Erikson dan siap menyerangnya. Segera pemimpin regu Erikson, Sersan Tony Messerve, menarik Erikson keluar dari lubang itu, dan tiba-tiba peleton itu akhirnya mundur dari hutan dan beristirahat di luar desa sungai di dataran tinggi tengah. Kemudian para tentara mencoba berbaur dengan masyarakat di sana, dan saat bersantai dan bercanda, tiba-tiba salah satu teman Messerve, spesialis 4 Brownie Brown, tertembak saat Viet Cong menyergap mereka. Kematian Brownie berdampak besar pada Messerve. Peleton dikirim kembali ke markas mereka Basecamp Wolf, dan prajurit kelas 1 Diaz tiba sebagai operator radio pengganti. Diaz, how you doing? Frustasi karena pasukannya ditolak cuti untuk waktu yang lama, Messerve memerintahkan pasukan untuk menculik seorang gadis Vietnam. Erikson menolak dengan keras, tetapi Messerve, Kopral Tomase, Clark, dan prajurit kelas 1 Herbert Hatcher mengabaikannya. Sebelum pasukan turun lapangan, Erikson menyuarakan keprihatinannya kepada teman terdekatnya, Rowan. Saat malam tiba, pasukan memasuki sebuah desa dan menculik seorang gadis Vietnam, Tran Tai Oan. Erikson melihat itu, dia hanya terdiam dan mengatakan kepada ibunya Tran bahwa dia meminta maaf. Saat pasukan melewati pegunungan, Diaz mulai mempertimbangkan kembali untuk kebijakan Messerve tentang Tran dan memohon Erikson untuk mendukungnya. Ketika gadis itu mengalami rasa demam, Messerve memberikan rasa pedulinya untuk memberikan aspirin untuknya. Erikson kemudian mengemukakan pendapatnya kepada Messerve tentang apa yang mereka lakukan terhadap Tran. Namun Messerve hanya menjawabnya bahwa Tran hanya gadis FC dan kita akan bersenang-senang dengannya. Erikson membantahnya bahwa Tran hanya seorang gadis petani. Namun Messerve menjawabnya kalau dia yang akan menanggung beban dan menganggap Erikson memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Pasukan dan Tran akhirnya berlindung di Hook yang ditinggalkan, di mana Diaz kembali meminta dukungan Erikson jika dia tidak ingin terlibat dalam hal ini, dan Erikson mendukung Diaz dan berharap Diaz tetap bersamanya. Lalu Erikson memberikan rasa perhatiannya mengobati luka Tran. Keesokan paginya, Messerve mencoba memaksa Tran di hadapan Erikson, membuat Erikson marah dan menolak rencana Messerve dan teman-temannya. Erikson dihadapkan dan diancam oleh Messerve, Clark, dan Hatcher, yang kemudian Diaz tiba-tiba menyerang pada tekanan, meninggalkan Erikson sendirian menentang tindakan tersebut. Messerve melakukan aksinya dan Messerve memaksa Erikson untuk berjaga di luar, sementara pria lain memperkaos Tran secara berurutan. Malam itu Messerve mendatangi Erikson mengungkapkan jika dia tentara yang paling kuat di batalion mereka, tapi Erikson menjawabnya bahwa mereka bukan tentara. Saat fajar, Erikson diperintahkan untuk menjaga Tran. Sementara anggota regu lainnya mengambil posisi di dekat jembatan kereta api yang menghadap ke depot pasukan sungai Viet Cong. Melalui tindakan kebaikannya, Erikson berhasil mendapatkan kepercayaan Tran dan bersiap untuk pergi dan mengembalikan Tran ke keluarganya. Sementara Erikson akan membawa Tran untuk segera kabur, Clark muncul dan menemukan mereka. Memberitahu Erikson bahwa Messerve meminta Erikson dan Tran pergi ke jembatan sebelum Erikson dapat menjalankan rencananya. Ketika di persembunyian jembatan,
Meserve meminta Erikson untuk menghabisi Trent. Erikson menolak dengan tegas dan Meserve kembali memerintah Diaz. Karena merasa Meserve sangat menekan, dia segera akan melakukannya. Tapi Erikson menembakkan senapannya ke udara, memperlihatkan mereka ke Vietcong terdekat dan baku tembak pun terjadi. Trent mencoba melarikan diri, namun Clark menusuk Trent berkali-kali. Di tengah baku tembak, Trent berjalan tertati-tati di hadapan Meserve yang terkejut melihat Trent akan melarikan dirinya. Meserve memerintah pasukan untuk menghabisi Trent saat Erikson mencoba menyelamatkannya, tetapi Meserve menghentikannya dengan menjatuhkannya dengan gagang senjatanya. Erikson menyaksikan tanpa daya saat seluruh pasukan menembak Trent berkali-kali sampai dia jatuh dari jembatan menuju ke kematiannya. Setelah pertempuran, Erikson terbangun di rumah sakit lapangan di pangkalan. Dia akhirnya bertemu Rowan dan menceritakan semua yang terjadi. Rowan menyarankan agar Erikson menemui Riley dan Komandan Kompi Kapten Hill. Erikson menemui Riley dan memberitahu semua kejadian itu, namun Riley berpendapat bahwa dia telah melalui banyak hal di dalam hidupnya dan berharap Erikson melupakan apa yang terjadi di lapangan. Riley juga merekomendasikan agar Erikson keluar dari pasukan Meserve. Erikson kemudian bertemu dengan Hill, berusaha mendapatkan perhatian Hill atas tindakan Meserve dan temannya. Akan tetapi Hill sama-sama lebih suka mengubur masalah ini. Hill yang marah atas tekad Erikson untuk menekan masalah tersebut memutuskan untuk menyingkirkan Erikson dan memerintahkannya dipindahkan ke unit tikus terowongan. Orang-orang lain dalam pasukan Meserve semuanya akan dipindahkan juga. Malam itu Clark berencana menghabisi Erikson dengan granat yang dimasukkan ke dalam jamban di mana Erikson yang sedang berada di sana. Setelah nyaris lolos dari upaya untuk menghabisinya di jamban dengan granat, Erikson menyerbu tenda dan Erikson memukul wajah Clark mengingatkan Meserve bahwa menghabisinya tidak perlu karena tidak ada yang peduli dengan apa yang mereka lakukan. Meserve dengan gemetar mencemooh Erikson, mengatakan dia gila dan Erikson pergi. Erikson kemudian bertemu dengan seorang pendeta angkatan darat di sebuah bar dan menjelaskan apa yang terjadi selama patroli tersebut. Pendeta pada gilirannya melaporkannya meluncurkan penyelidikan. Keempat pria yang berpartisipasi dalam kejahatan itu dan diadili di pengadilan. Clark menerima hukuman penjara seumur hidup. Hatcher dan Diaz masing-masing menerima 15 dan 8 tahun kerja paksa. Meserve menerima 10 tahun kerja paksa dan pemecatan yang tidak terhormat. Di akhir film, Erikson terbangun dari mimpi buruk dan mendapati dirinya berada di jalur transit J. Chart di San Francisco. Hanya beberapa kursi dari seorang siswa Vietnam Amerika yang mirip dengan Trent. Dia turun di Taman Dolores dan melupakan sialnya, mendorong Erikson mengejarnya untuk mengembalikannya. Saat dia mengucapkan terima kasih dan berbalik, dia memanggilnya dalam bahasa Vietnam. Dia menduga bahwa dia mengingatkannya pada seseorang dan bahwa dia mengalami mimpi buruk. Mereka berpisah dan Erikson agak terhibur. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.